Saya murid dari beberapa guru, termasuk guru yang mengangkat Gunung Padang. Pada waktu itu adalah almarhum Kang Diki yang menyondingkan tentang Gunung Padang lah waktu itu. Wah, beneran nih kan gitu kan. Dijemput saya ke Bandung. Vilanya sepi, bagus untuk meditasi. Jangan ngerti, ternyata itu tempat Cugenang gempa Cianjur itu, Mas. Jadi bener-bener mati, situasinya ditinggalkan banyak orang. Saya di atas villa itu sendirian. Jadi desa yang seluas itu tuh cuma 7 kakak yang tinggal. Wah, sepi lah. Akhirnya kita ngeruat berdoa karena korban yang tertimbun di gempa itu. Tapi telinga saya itu berdenging. Itu mendeteksi adanya, ini juga mitos, adanya tentang gelombang yang tinggi di area itu. Walaupun akhirnya diomong itu konspirasi, gempa itu karena HARPS, karena disabotase. Terlepas di HARPS atau disabotase, itu kan kembalinya ke kita. Saat kita ngopeni lagi ajaran leluhur, kita tahu menguasai hukum astrologi tadi, atau menguasai hukum medan energi, frekuensi tadi. Akhirnya apa? Ya ketika di HARPS pun tidak separah itu, kalaupun itu terjadi ya. Gitu kan. Akhirnya saya mulai ini mendeteksi, dan itu tidak jauh dari Gunung Padang. Saya mencoba berkontemplasi, saya sambil merenungi, ini tidak sembarangan Gunung Padang ini dibangun, karena ini sebagai pusat mandala atau medan untuk penangkal bencana alam, karena memancarkan frekuensi tertentu. Dan batunya itu ada dorpal di dalam, dan batunya itu andeksit piroksin. Akhirnya aku ke Gunung Padang, Mas. Takjub tenan. Dan itu adalah saya simpulkan bahwa itu adalah konsep punden berundak pertama di era Jawa kuno. Pertama, tertua. Kok bisa tertua? Kenapa? Karena batunya piroksin dan masih mengandung logam tinggi, tapi belum ada bentuk tertentu tentang ukiran yang terinspirasi dari yogin-yogin India seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus aku membuat kesimpulan bahwa peradaban tertua itu dimulai dari Jawa Barat. Kita harus mengakui itu karena itu kabuyutan. Maka tidak ditemukan banyak candi. Kalau prasasti adalah peninggalan Taruma, tapi itu pun masih simpang siur. Tapi menurut saya itu adalah Kadewa Guruan atau kabuyutan. Karena disebut Sunda Wiwitan. Ya, masyarakat Sunda itu menyatakan bahwa dirinya adalah keturunan bangsa matahari. Bangsa matahari itu bangsa tercerahkan gitu. Bangsa tercerahkan. Karena dia memiliki perilaku memahami hukum astronomi yang diastrologikan. Salah satu astronomi yang diastrologikan itu adalah Gunung Padang. Itu tempat untuk menghitung dan memahami siklus pergantian musim, bulan, matahari lah. Ukurannya adalah matahari. Akhirnya dengan kujang itu di atas Gunung Padang itu ada untuk melihat gini. Jadi kujang itu bukan untuk perang, tapi senjata pertanian. Untuk melihat siklus musim. Gitu. Jadi untuk melihat titiknya ada di mana. Ya kalau melihat sekarang hilal apa belum gitu. Dan Gunung Padang itu konsepnya sedulur papat 5 pancer. Karena ada 5 wasana sampai ke atas itu. Dan di atas itu ada tempat untuk penobatan. Ya saya mengajak juru kunci lah pada waktu ke sana. Nah juru kunci itu menjelaskan ini dipercaya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi yang benar-benar mencengangkan itu di pintu masuk pertama sebelum masuk ke konsep ada Linggayoni 2 pohon itu. Di bawahnya itu ada batu gamelan. Benar-benar luar biasa. Jadi batu itu ditutuki sama ding 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 gitu. Bener seperti besi. Tapi kalau lainnya pek-pek gitu. Tapi ini ding-ding. Ada 2. Yang satu ada di depannya, yang satu ada di samping. Itu ada kode-kodenya begitu. Berarti bangsa ini sudah memahami aksara di era megalitikum gitu. Jadi sudah punya alat komunikasi dengan bahasa dan penulisan aksara. Bangsa yang maju itu kan menguasai perhitungan astronomi dan mengaksarakan. Terus berarti bahasanya saja itu sudah ada aksaranya untuk berkomunikasi. Berarti ini keren menurut saya. Ini peradaban benar-benar disebut tua. Ada yang menspekulasi itu 12.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang menspekulasi Sunda Wiwitan sendiri ada 35.000 sebelum Masehi. Terlepas dari apapun, ini sangat tua gitu. Dan ini bukti peradaban kita punden berundak pertama. Jadi Gunung Padang, Caang atau artinya terang, itu adalah bangsa matahari. Dengan berada di atas, dia bisa bersentuhan langsung dengan akasa. Karena berkaitan dengan medan energi yang diletakkan di antara pegunungan. Ada gunung gede dan lain sebagainya. Dan aku naik, itu benar-benar berbeda rasanya. Dan ketika di sana ada kadar logam tinggi, itu benar-benar seluruh frekuensi tubuh itu berbeda rasanya. Rasanya sangat berbeda.
Bahkan sinyal HP kacau. Tapi kan ada pemberitaan ketika lewat satelit itu menyala merah. Karena tinggi logam. Batunya pun piroksin yang benar-benar logamnya tinggi dan tidak berkarat. Akhirnya mengenal konsep namanya linggayoni. Dan di atas linggayoni itu adanya ambu dan rama. Ambu itu perempuan, ibu biung itu. Dan rama itu laki-laki. Itu konsep lanang wadon yang ada di sana itu. Akhirnya kan tak lihat itu ada potongannya, ada jejak kakinya, ada ya, orang akhirnya membuat kesimpulan sendiri bahwa itu adalah dibangun alien. Terduga adalah ras Lemuria kan gitu. Tapi aku di teori dewi itu. Alien itu selalu dianggap makhluk atau sosok yang menguasai tentang antariksa. Dan ternyata leluhur kita sudah mengetahui tentang antariksa. Karena antariksa itu berada di dalam dirinya sendiri. Yang akhirnya diimplementasikan dengan ilmu astronomi. Dengan dia berada di atas, dia bisa melihat pergantian siklus, musim, alam, bahkan ya Pranoto Mongso gitulah. Untuk koso-koso untuk melihat ukuran pergantian musim saat pertanian. Berarti bangsa ini sangat maju. Dan menegaskan bahwa ini adalah bangsa maritim. Karena ketika bermaritim itu dulu navigasinya ya siklus matahari, siklus bulan. Angin kemana arah gitu Pak. Nah, ini menegaskan bahwa kita adalah bangsa yang beradab dan maju karena menguasai ilmu astronomi yang digunakan untuk pertanian, untuk kelautan, pemberdayaan diri ke sana. Yang kedua, spekulasi saya tentang alien, katanya alien ini yang memiliki kapal canggih, seperti kalau kita memahami di era sekarang tuh kapalnya adalah seperti astronot ya, Neil Armstrong naik gitu. Tapi bagi saya kapal canggih itu ya tubuh kita sendiri. Kalau ini benar-benar dialami, saya sudah bilang sampai ke tingkat string, kita bisa mengalami seluruh langit, bahkan segala dimensi. Maka disebut kesadaran kosmik. Atau di dalam Islam namanya kesadaran ahadiyah gitu, atau wahdah gitu. Jadi kita sudah menjadi yahawiyu, itu sudah bisa melebur dengan langit tanpa perlu menggunakan kendaraan fisik atau material. Tapi melalui tubuh kita yang kita kelola, kita bisa melebur antara akoso dan bumi. Maka ya antariksa malah menguasai seluruh dimensi. Wah, walaupun digambarkan dengan adanya alienisasi itu, spekulasi ketiga kenapa disebut aliens? Ya karena cara berpikir kita untuk merangkul sementara, ya untuk merangkul sementara para pemuda. Ya kita ngomong karena pemuda hari ini menonton konsepnya konsep Barat, Marvel, Disney. Jadi alien itu yang bersifat seperti itu. Apa alien kita itu adalah monoteis, tetap menjadi satu dengan kita. Karena tubuhnya adalah kendaraan canggih. Melebihi dari kendaraan yang kita ciptakan di luar diri kita. Nah, ini 3 alien yang menurut saya. Maka terus diomongkan bangsa Ra, keturunan matahari. Matahari itu bangsa tercerahkan. Karena kita adalah bangsa yang menguasai siklus matahari yang dijajah oleh bangsa perhitungan bulan. Bangsa bulan. Akhirnya hitungannya menjadi bulan. Dulu matahari. Iya. Itu maksudnya ya. Iya, itu Mas. Kalau ini Mas, apa tuh namanya? Kalau ada istilah Isra Mi'raj itu berarti ya sebenarnya perjalanan dalam diri manusia sendiri, bukan perjalanan luar angkasa ya? Iya, menurut saya begitu. Menurut saya. Dan sama Pak Rudi, ada respon nggak tentang penjelasan Mas Tunjung tadi? Monggo. Ya, kalau saya perhatikan sebetulnya kemampuan manusia itu sangat luar biasa ya. Saat diberdayakan. Saat diberdayakan. Tapi saat ini kenapa begitu kerdilnya pemikiran-pemikiran ya? Jadi malah jadi bingung. Karena silsilah perihal histori manusia sendiri nampaknya manusia itu kurang paham. Sekarang ini orientasinya jadi kayak disorientasi. Gimana itu bisa jadi seperti itu? Perjalanan waktu yang seperti apa ya, sehingga akhirnya manusia jadi bingung kayak seperti ini? Ya karena siklus-siklus zaman itu membuat manusia itu mengalami kelalaian. Semenjak manusia tidak bertanggung jawab dan disiplin kepada dirinya sendiri. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk tetap menjalani laku agar selaras dengan alam. Nah ini mulai berubah. Saat budaya ini berubah, kelalaian menjadi kolektif. Kelalaian kolektif menjadi karma bersama. Ya kalau sudah terjadi namanya takdir. Kalau belum terjadi namanya kemungkinan. Pramesti. Saya lebih suka menggunakan istilah Jawa itu. Pepesti dan pramesti. Pramesti, apapun yang belum terjadi itu probabilitas. Itu bertanggung jawab di dalam diri kita sebelum terlaksana itu. Tapi kalau sudah terjadi ya pasti wong terjadi kok. Makanya nek wis terjadi yo nrimo ing pandum. Kalau belum terjadi namanya eling lan waspada. Lah kedua-duanya ini yang harus kita kelola sebagai manusia di bumi. Hari ini cuma kita sebenarnya
berbagai macam terminologi itu mengajarkan pemberdayaan diri. Contoh ketika ngomong Isra Mi'raj itu kan perjalanan antara cakra sampai cakra bawah sampai ke cakra atas sampai kita memasuki medan tertinggi namanya Antahkirana. Nah sekali lagi apa sih yang dimaksud cakra? Kita itu mengideologikan cakra atau menterminologikan cakra itu kan menggunakan bahasa Sanskerta kuno gitu. Karena cakra itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh yang bekerja memiliki implikasi tertentu. Karena tubuh kita itu didesain dari seluruh partikel yang ada di jagat raya ini membentuk satu tubuh. Dan cakra ini adalah situasi saraf-saraf tertentu atau kita sebut sebagai neuroscience tertinggi dalam tubuh kita itu disebut nadi wisesa. Nah, nadi-nadi itu memiliki kemampuan tertentu. Baru diterminologikan. Karena bekerjanya seperti cakra manggelingan. Maka disebut cakra itu bahasa Sanskerta. Cakra itu artinya meroda. Seperti Anda itu mengasosiasikan bahwa melihat regenerasi sel itu adalah meroda. Siklus mati dan hidup juga meroda. Nah, jangan sampai salah di dalam asosiasi kita. Akhirnya ngomong cakra itu adalah bola-bola yang berputar. Itu adalah asosiasi salah. Karena siklus perputaran itu meaningnya bisa lebih luas. Atau artinya terus bekerja seperti napas, mekar, mingkus, mekar, mingkus. Nah, akhirnya dilamakan dalam bahasa Sanskerta karena mudah dipinjam. Sanskerta itu menjelaskan sebagai muladhara, seks. Tapi bahasa sains modern menjelaskan itu adalah kelenjar perineum. Kelenjar, ada susunannya di dalam ini dan berfungsi tertentu ketika kita memberdayakan itu. Atau di dalam Islam ini disebut insan, disebut muddah atau jasad. Dalam ajaran martabat 7 yang dibawa dalam kitab Al-Tufah Al-Mursalah oleh alirannya Sanad Ibnu Arabi dari Al-Hindi itu. Tapi semenjak ajaran Al-Ghazali masuk ke sini, ini berubah lah martabat 7. Menurut saya itu menjelaskan Isra Mi'raj yang jenengan tanyakan itu tadi. Menurut saya pribadi loh ya, jangan sampai begitu menurut yang lain loh ya, saya dulu. Ketika itu naik ke atas, ada namanya cakra swastisana. Itu juga bekerja, memiliki denyut kerja. Atau disebut kelenjar pankreas. Ini hanya terminologi, jadi jangan memperdebatkan urusan itu apa. Tapi statusnya ada sebagaimana tubuh Anda itu berfungsi. Tapi ini ada fungsi khusus yang bekerja di dalam tubuh kita. Karena ini adalah jagat juga. Karena ini adalah spektrum yang sama. Nah, cakra ini adalah perputaran untuk meretas pemrograman kode semesta yang kita terjemahkan kepada tubuh. Nah, ini ketika masuk ke dalam dimulai dari bawah. Baru ketika naik lagi disebut alam ajsam, yaitu swastisthana itu. Atau disebut al-mukawiyah. Jadi itu pekerjaannya ya seperti pankreas. Anda harus tahu fungsi pankreas itu apa. Saat kita memberdayakan itu naik, masuk lagi ke Mahamanipuraka. Itu dikodifikasi dalam ajaran terminologi itu disebut Mahamanipuraka cakranya. Tapi di dalam terminologi modern disebut kenjal adrenal. Itu memiliki fungsi daya dorong, berkehendak, bergerak, move untuk melakukan sustainable gitu kan. Tapi ketika ini bermasalah, ini akan menjadi masalah karena fungsi dari kelenjar itu bermasalah. Nah, ini di dalam tradisi Islam disebut alam mitsal atau disebut al-khorijiyah. Ini berkaitan dengan nafsu. Dua ini berkaitan dengan nafs. Ketika naik lagi, ini disebut alam arwah atau disebut at-sabitah. Ini berkaitan dengan sir. Maka di terminologi cakra disebut perputaran cakranya disebut anahata atau kelenjarannya matimus. Ini naik lagi sampai ke tenggorokan. Ya, ini bisa disebut sebagai wahadiyah atau ahadiyah atau wakidiyah. Ketika itu menjadi wakidiyah di tenggorokan ini, maka kekuatan sabda, aku adalah sabda dari awal mula-mula, itu adalah kelenjar tiroid, cakranya wisuda. Ini terminologi penjelasan perjalanan dari seluruh fungsi dasar di dalam tubuh manusia. Nah, ketika naik lagi sampai ke ini disebut wadah atsna, cakranya. Dalam Islam disebut wadah. Nah, wadah ini juga disebut tayun al-awal. Sampai di atas sahasra ini disebut ahadiyah atau disebut hayu. Ini sudah mulai melebur, disebut pituitari gland atau kelenjar pituitari. Nah, seluruh bentuk unsur yang ada di dalam tubuh menjadi fungsi dasar penggerakkan manusia dan evolusi manusia untuk berkomunikasi dengan jagat raya atau disebut konsep penyatuan. Ini ada di dalam fungsi kita dan itu real, bisa Anda buktikan. Nah, cuma kalau hari ini asosiasi kita salah dengan terminologi itu, ini menjadi masalah. Tapi status itu ada, kalau Anda bedah ada semua. Dan itu berfungsi. Dan bagi saya leluhur Jawa kuno itu menerima seluruh terminologi yang masuk ke sini. Mana yang mudah untuk menjelaskan sistem atau siklus itu di dalam tubuh. Kalau menggunakan siklus
siklus-siklus dari ajaran yogin, ya kita menyebut cakra karena itu meroda. Berarti meroda itu apa? Bekerja. Dan diasosiasikan seperti perputaran. Tapi akhirnya ngomong bola, itu ngono. Bingung nanti itu. Karena hidup dan mati pun seperti roda. Kalau kita mengasosiasikan dalam pikiran. Nah, yang kita harus ubah itu terus-menerus itu kesadaran kita agar bisa menembus citra dan asosiasi di dalam pikiran kita sendiri. Itu disebut orang Jawa itu laku. Dengan laku, pemberdayaan diri kita meningkatkan itu. Dan justru budi pakerti, tingkah selaras dengan alam, kebahagiaan yang Anda sebut sebagai dimensi Isra Mi'raj, pencapaian, yaitu karena ada laku memberdayakan seluruh unsur yang ada di dalam tubuh kita ini. Yang meaningnya adalah diretas menjadi 7 kunci. Cakra ini juga martabat 7. Atau kelenjar yang mendasar bekerja kepada tubuh kita. Ketika kita mengelola itu dengan pemberdayaan tertentu, ini berfungsi. Dan ini membuat kita menjadi biar. Kenapa biar? Mengalami kesadaran tanpa winates, tanpa batas. Dan ini dapat implikasi. Anda jenengan tidak bisa mendidik orang menjadi baik kalau seluruh struktur fisiknya ini masih bermasalah. Nah, saya ini paling mengkritis tentang ajaran keterpisahan atau pemahaman keterpisahan. Oh, Tuhan ini coba ini jeru. Oh, bahwa fisik itu terpisah dari jiwa. Tidak, ini satu kesatuan. Maka di dalam ajaran Jawa itu disebut manunggaling kawula Gusti. Karena ada tubuh fisik, eterik, mental, gitu, atau astral, mental, spiritual, kosmik, nirvanik, 7 juga. Ini juga kode dari si sistem cakra atau yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, ini kalau kita bisa memberdayakan itu semua, kita bisa melebur dalam pengalaman yang tertinggi atau terluas. Karena menjadi manusia inilah jembatan terakhir untuk mengalami kemahaan. Kemahaan itu yang tamat batas. Manusia itu sirotol mustaqim untuk mencapai keilahian atau Tuhan. Kalau hari ini kita mengingat secara terpisah, ya mohon maaf nuwun sewu gitu loh. Kalau diambarkan menyeberang jembatan sirotol mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, itu asosiasi, itu siloka, itu sanepan, gitu loh. Karena itu kemampuan Anda mengendalikan diri Anda sendiri, pikiran, perasaan, juga tubuh yang bekerja mengekspresikan pikiran dan perasaan itu. Karena badan sariro itu tubuh fisik, terus sulo sariro tubuh kimia atau chemistry, ini akan berimplikasi kepada tubuh psikologi atau sukmo sariro. 3 ini sangat terkait. Kalau yang 2 ini rusak, tidak ada terekspresi status bahagia itu tidak ada. Karena mesti mengalami kekacauan psikologis, karena hormon, sistem kimia rusak. Dan semua itu berkaitan dengan aktualisasi pemberdayaan 7 cakra tadi. 7 nadi yang bekerja di dalam tubuh kita. Nah, ini dilambangkan menjadi jembatan 7. Semua 7 itu sebenarnya menggambarkan itu. Jadi sirotol mustaqim itu rambut pinorot pitu, rambut dibelah 7 yang tajam. Itu adalah ketika kita tidak bisa menguasai 7 kode yang ada di dalam tubuh kita ini, atau 7 alat yang disediakan oleh alam. Nah, akhirnya ketika hari ini ngomong sing iso, saya guyon, ngomong sing iso nyebrang ke surga itu nek lewat rambut pinorot pitu, ya pemain sirkus, Mas. Uang vertigo atau jeblok lah ini. Nek mau meneh awake dhewe iku dianggap tenanan. Mau niki koyo gambar pemain sirkus sing sarono. Tapi orang-orang yang vertigo urung bisa mentu pinorop itu melaku ning dhuwur dadung aja susah, melaku di atas benang aja susah. Iki melaku ning dhuwur rambut pinorop itu, iki pemain sirkus yang bisa ke sana. Kalau tidak, ya orang vertigo mesake jeblok. Dia naas no neraka karena vertigo itu. Nah, ini yang mulai harus kita rubah. Agama tidak menjadi masalah. Asal agama itu diikuti oleh kesadaran manusia yang terus bertumbuh. Iya. Karena kalau tidak hanya menjadi kotak Pandora yang memenjarakan kita. Iya.